Banyak orang takut mati, tapi jarang bertanya kenapa mereka takut. Padahal yang ditakuti bukan kematiannya, melainkan cara hidupnya sendiri. Jenengan boleh rajin ibadah, boleh punya nama baik, boleh dihormati orang. Tapi saat sakaratul maut datang, semua itu tidak ikut membantu kalau batin masih ribut. Ada orang yang meninggal sambil menjerit kesakitan. Ada yang pergi dengan napas berat, tapi ada juga yang pulang dengan wajah tenang, seperti tertidur. Perbedaannya bukan di doanya saja. Perbedaannya ada di caranya menjalani hidup setiap hari. Narasi ini bukan untuk menenangkan. Ini untuk menyentil. Karena kalau hidup terus ditunda untuk disadari, sakaratul maut tidak akan menunggu kesiapan. Kalau jenengan berani jujur pada diri sendiri, mari lanjutkan. Kalau tidak, lebih baik berhenti sampai di sini. Sakaratul maut orang itu sakit. Sakaratul maut manusia itu sedang. Sakaratul maut insan kamil itu nikmat. Kalimat ini bukan ancaman dan bukan pula dongeng untuk menakut-nakuti. Ini cermin. Cermin batin yang sering kita tutupi dengan doa yang dihafal, tapi tidak kita rasakan. Di kampung saya dulu, orang-orang tua sering bercerita. Katanya, mati itu seperti pulang. Ada yang pulang sambil menangis, ada yang pulang sambil marah, ada yang pulang sambil tersenyum. Bukan karena jalannya berbeda, tapi karena bekalnya tidak sama. Orang yang sakaratul mautnya sakit, biasanya sepanjang hidup sibuk melawan keadaan, melawan orang lain, melawan nasib, melawan kenyataan. Hatinya keras seperti batu kali di sungai, terus dihantam arus, tapi menolak mengalir. Contohnya dekat dengan hidup kita. Ada orang yang kelihatannya sukses, rumahnya besar, kendaraannya mahal, tapi tiap hari lisannya penuh keluhan. Sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit merasa paling benar. Kalau dinasihati, jawabannya panjang, tapi isinya berputar-putar. Batin seperti ini, saat tubuh dilepas, rasanya seperti dipaksa. Dalam ajaran Jawa, hidup seperti ini disebut urip mung mampir nesu. Hidup hanya singgah untuk marah, bukan singgah untuk memahami. Maka saat sakaratul maut datang, napasnya berat, dadanya sesak, batinnya gelisah. Bukan karena Gusti menghukum, tapi karena batinnya tidak pernah belajar melepas. Berbeda dengan sakaratul maut manusia. Manusia di sini bukan sekadar lahir dari rahim, tapi sadar sebagai manungso. Tahu batas, tahu salah, tahu kapan menunduk dan kapan diam. Orang seperti ini hidupnya tidak selalu enak. Kadang susah, kadang diremehkan, kadang tidak dianggap. Tapi batinnya belajar menerima. Kalau jatuh, dia bangkit tanpa menyalahkan. Kalau rugi, dia diam sambil mikir. Kalau senang, dia tidak mabuk. Maka saat sakaratul maut datang, rasanya sedang. Tidak terlalu sakit, tidak terlalu nikmat. Seperti orang yang tahu, perjalanan memang sampai di sini. Ada takut, tapi tidak panik. Ada sedih, tapi tidak memberontak. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai wong sing wis ngerti empan papan. Tahu tempat, tahu waktu, tahu ukuran diri. Tidak kebesaran rasa, tidak kekecilan nyali. Lalu ada yang paling jarang dan paling sunyi jalannya, yaitu insan kamil. Ini bukan orang sakti, bukan pula orang yang penampilannya mencolok. Insan kamil itu sederhana, tapi batinnya jernih. Di desa, orang seperti ini sering tidak terlihat istimewa. Bisa jadi tukang sapu langgar, bisa jadi penjual sayur, bisa jadi petani dengan baju lusuh. Tapi tutur katanya meneduhkan, dan tatapannya membuat jenengan ingin diam. Orang seperti ini hidupnya selaras. Pikirannya tidak kemana-mana, hatinya tidak ribut, langkahnya tidak tergesa.
Dia tidak sibuk membuktikan apa-apa, karena batinnya sudah sampai. Dalam falsafah Jawa, keadaan ini disebut sampurnaning urip. Hidup yang selesai, bukan karena mati, tapi karena tidak lagi bertengkar dengan hidup. Maka saat sakaratul maut datang, rasanya nikmat. Seperti orang yang lama merantau, akhirnya pulang. Tidak ada penyesalan yang mencakar. Tidak ada ketakutan yang berisik. Yang ada hanya pasrah yang tenang. Jenengan mungkin bergumam dalam hati, masak ia mati bisa nikmat. Iya, kalau hidupnya tidak dipakai untuk melawan rasa. Masalahnya, banyak dari kita hidup seperti orang numpang lewat, tapi merasa pemilik jalan. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merasa diserang. Padahal yang disentuh cuman egonya sendiri. Leluhur Jawa sejak dulu mengingatkan, sing sapanandur, bakal ngunduh. Siapa menanam, dia yang memanen. Sakaratul maut itu panenan terakhir, bukan hadiah dadakan. Narasi ini bukan untuk menakuti jenengan. Saya hanya mengajak jenengan pelan-pelan menengok ke dalam. Apakah hidup ini sedang jenengan jalani, atau justru sedang jenengan lawan? Kalau hidup terus dilawan, jangan heran kalau perpisahannya menyakitkan. Kalau hidup dipahami, perpisahannya wajar. Kalau hidup disyukuri, perpisahannya bisa jadi nikmat. Saya ingin jenengan paham satu hal pelan-pelan. Sakaratul maut itu bukan peristiwa satu hari. Ia adalah rangkuman dari puluhan tahun cara kita memperlakukan hidup. Banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berbuat macam-macam. Tapi lupa satu hal kecil yang sering diremehkan, yaitu bagaimana hatinya bekerja setiap hari. Ada orang rajin ibadah, tapi hatinya penuh dengki. Ada orang lisannya manis, tapi batinnya senang melihat orang jatuh. Ada yang kelihatan sabar, tapi di dalam diam-diam menyimpan dendam seperti bara dalam sekam. Leluhur Jawa tidak banyak bicara soal surga neraka dengan teriakan. Mereka bicara lewat rasa, lewat peribahasa, lewat sindiran halus yang kalau tidak pelan-pelan direnungkan, akan lewat begitu saja. Mereka bilang, ati iku papane roso, hati itu tempatnya rasa. Kalau tempatnya kotor, rasa yang lahir juga kotor. Mau dibungkus doa sebanyak apapun, baunya tetap keluar. Saya sering melihat orang yang hidupnya ribut sendiri, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merasa direndahkan. Padahal tidak ada yang menyerang. Yang ribut itu pikirannya sendiri. Orang seperti ini kalau sakit, tubuhnya memang sakit. Tapi yang lebih sakit itu batinnya. Tidurnya gelisah, mimpinya berantakan, pikirannya kemana-mana. Ini latihan kecil menuju sakaratul maut yang berat. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tandanya jelas. Orang yang tidak bisa diam saat disalahkan. Orang yang selalu butuh pembenaran. Orang yang tidak pernah merasa cukup. Semua itu bukan soal dunia, tapi soal batin yang belum selesai. Leluhur Jawa menyebutnya durung rampung uripe. Hidupnya belum selesai, bukan karena usianya kurang panjang, tapi karena batinnya belum pulang. Jenengan pasti pernah bertemu orang tua yang kelihatannya biasa saja, pakaiannya sederhana, ucapannya pelan, tapi berada di dekatnya rasanya adem. Duduk diam saja sudah terasa tenang. Itu bukan karena ilmunya tinggi, tapi karena hatinya tidak penuh, tidak sesak, tidak ribut. Orang seperti ini, kalau menghadapi sakit, tidak banyak mengeluh. Kalau menghadapi kehilangan, tidak banyak protes. Bukan berarti dia tidak sedih, tapi sedihnya tidak liar, tidak menyalahkan kemana-mana. Inilah tanda manusia yang sakaratul mautnya sedang. Sekarang saya ingin mengajak jenengan melihat contoh yang lebih membumi. Di desa, ada orang yang sepanjang hidupnya gemar pamer kebaikan.
Sedikit-sedikit diumumkan, sedikit-sedikit ingin dipuji. Kalau membantu orang, harus dilihat. Kalau beramal, harus diketahui. Kalau berbuat baik, harus ada saksi. Padahal kebaikan yang butuh sorak-sorai itu biasanya rapuh. Saat orang seperti ini sakit keras, yang muncul bukan ketenangan, tapi ketakutan kehilangan citra. Takut dilupakan, takut tidak dianggap. Sakaratul mautnya menjadi ajang tarik-menarik. Berbeda dengan orang yang hidupnya sepi dari pujian. Kebaikannya sunyi, amalnya diam. Dia tidak sibuk dicatat manusia, karena yakin hidup ini dicatat rasa. Leluhur Jawa bilang, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tidak banyak pamrih, tapi banyak kerja. Tidak banyak bicara, tapi nyata. Orang seperti ini, saat tubuhnya mulai melemah, batinnya justru ringan. Seperti beban yang satu persatu dilepas. Tidak ada yang ditahan mati-matian. Yang membuat sakaratul maut berat itu bukan dosa besar saja, tapi kebiasaan kecil yang salah arah. Kebiasaan marah. Kebiasaan merasa paling benar. Kebiasaan meremehkan. Setiap kebiasaan itu menumpuk, seperti debu di rumah. Hari ini tidak terasa, besok tidak terasa, tapi puluhan tahun kemudian, rumah batin jadi pengap. Saat waktunya pulang, tubuh ingin pergi, tapi batin belum siap. Akhirnya tarik-menarik, disitulah rasa sakit muncul. Insan kamil tidak lahir tiba-tiba. Dia dibentuk oleh kebiasaan kecil yang benar, cara bicara yang dijaga, cara marah yang ditahan, cara menyikapi hidup yang legowo. Legowo itu bukan pasrah tanpa usaha, tapi pasrah setelah berusaha tanpa melawan. Ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira legowo itu lemah, padahal legowo itu kuat. Kuat menahan ego, kuat tidak membalas, kuat tidak membuktikan. Saya sering mendengar orang berkata, yang penting niatnya baik. Tapi hidup tidak hanya soal niat, cara juga menentukan. Niat baik dengan cara kasar tetap melukai. Leluhur Jawa mengajarkan tata krama bukan untuk membungkam kebenaran, tapi untuk menjaga rasa, karena kebenaran tanpa rasa hanya akan melahirkan luka. Insan kamil itu orang yang kebenaran dan rasanya berjalan seiring. Dia bisa tegas tanpa melukai, bisa mengingatkan tanpa merendahkan. Maka saat sakaratul maut datang, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena sepanjang hidupnya, dia tidak meninggalkan banyak urusan batin yang belum selesai. Jenengan jangan salah paham. Insan kamil bukan orang sempurna. Dia tetap salah, tetap keliru, tapi cepat sadar dan tidak membela kesalahan. Ini yang jarang. Banyak orang salah, tapi sibuk mencari alasan. Insan kamil salah, lalu diam, lalu membenahi. Dalam cerita rakyat Jawa, sering digambarkan tokoh tua yang duduk di pinggir jalan, tidak ikut keramaian, tapi menjadi tempat orang bertanya. Dia tidak menggurui, tidak memaksa, hanya menjawab seperlunya. Karena dia tahu, yang paling sulit itu bukan memberi jawaban, tapi membuat orang sadar. Sadar inilah bekal utama menghadapi sakaratul maut. Bukan hafalan panjang, bukan titel, bukan pengakuan manusia. Kesadaran bahwa hidup ini titipan, bahwa diri ini bukan pusat semesta, bahwa semua akan kembali. Kalau kesadaran ini tumbuh sedikit demi sedikit, maka rasa takut mati berubah bentuk. Bukan hilang, tapi jinak. Takut yang jinak itu membuat orang hati-hati, bukan panik. Takut yang liar membuat orang ribut, menyalahkan, menuduh. Saya tidak sedang mengajak jenengan meninggalkan keyakinan apapun. Saya hanya mengajak jenengan membersihkan cara menjalani hidup. Karena apapun keyakinannya, batin yang kotor tetap berat, dan batin yang jernih tetap ringan. Sakaratul maut orang itu sakit karena hidupnya dipakai melawan.
sakaratul maut manusia itu sedang karena hidupnya dipakai belajar. Sakaratul maut insan kamil itu nikmat karena hidupnya dipakai menyatu. Sekarang saya ingin mengajak jenengan menengok hal yang sering dihindari orang, yaitu kejujuran pada diri sendiri. Banyak orang rajin menilai orang lain, tapi jarang berani menilai batinnya sendiri. Padahal, sakaratul maut tidak bisa ditipu. Di hadapan kematian, tidak ada pangkat, tidak ada status, tidak ada pencitraan. Yang ikut hanya rasa yang kita rawat setiap hari. Ada orang yang sepanjang hidupnya sibuk mengatur orang lain. Anak diatur, pasangan diatur, tetangga diatur. Dunia harus sesuai kemauannya, tapi tidak pernah belajar mengatur dirinya sendiri. Orang seperti ini biasanya terlihat tegas di luar, tapi rapuh di dalam. Saat tubuhnya mulai lemah, egonya masih ingin berkuasa. Disitulah sakaratul maut berubah menjadi pergulatan. Leluhur Jawa menyindir hal ini dengan halus. Wong sing ora bisa ngalah, uripe kebak lelah. Orang yang tidak bisa mengalah, hidupnya penuh kelelahan. Mengalah di sini bukan berarti kalah. Mengalah itu seni menata rasa. Seni menempatkan ego di tempat yang semestinya. Jenengan bisa lihat contohnya di sekitar. Ada orang yang sedikit-sedikit merasa dihina, padahal cuma dinasihati. Sedikit-sedikit merasa dijatuhkan, padahal cuma diingatkan. Kalau masih hidup saja tidak sanggup menerima teguran kecil, bagaimana nanti saat harus menerima perpisahan besar? Ada pula orang yang hidupnya dipenuhi penyesalan. Masa lalu terus diungkit, kesalahan terus dipeluk. Setiap hari menyiksa diri dengan cerita yang sudah lewat. Leluhur Jawa mengingatkan, ojo ngoyak banyu mili. Jangan mengejar air yang sudah mengalir. Yang lewat biarlah lewat, yang di depan itulah yang perlu dirawat. Orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu, sakaratul mautnya sering berat. Bukan karena dosanya, tapi karena pikirannya tidak mau berhenti. Insan kamil berbeda. Dia tidak menafikan masa lalu, tapi tidak tinggal di sana. Dia belajar, lalu melangkah. Hidup bagi insan kamil bukan ajang membuktikan diri, tapi lakunya wiji. Menyatu dengan peran, menyatu dengan keadaan, menyatu dengan kehendak Gusti. Nyawiji itu bukan pasrah buta, tapi sadar bahwa tidak semua harus dimenangkan, tidak semua harus dibalas, tidak semua harus dimengerti sekarang. Banyak orang ingin hidupnya dimengerti orang lain, padahal yang paling penting adalah mengerti diri sendiri. Kalau jenengan sudah mengerti diri sendiri, penilaian orang lain tidak terlalu melukai. Pujian tidak membuat mabuk. Hinaan tidak membuat runtuh. Ini tanda batin yang mulai matang. Batin yang matang itu tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak reaktif. Tidak meledak-ledak. Dalam cerita rakyat Jawa, sering ada tokoh yang diuji bukan dengan kemiskinan, tapi dengan kelimpahan. Karena kelimpahan sering membuat orang lupa diri. Sakaratul maut orang yang lupa diri biasanya berat, karena sepanjang hidupnya sibuk menumpuk bukan melepaskan. Menumpuk harta tanpa berbagi, menumpuk gengsi tanpa empati, menumpuk kuasa tanpa welas asih. Padahal hidup ini seperti napas. Menghirup perlu, menghembuskan juga perlu. Kalau hanya menghirup tanpa menghembuskan, sesak. Insan kamil tahu kapan mengambil, kapan memberi, kapan bicara, kapan diam, kapan maju, kapan menepi. Menepi itu penting. Dalam budaya Jawa, menepi bukan berarti kalah. Menepi itu cara memberi ruang agar hidup tetap seimbang. Orang yang tidak pernah mau menepi batinnya capek. Capek ini yang sering terbawa sampai sakaratul maut. Saya sering melihat orang yang di usia senja masih sibuk mengurusi hal-hal kecil, masih mudah marah, masih ingin menang sendiri.
Padahal usia senja seharusnya waktu untuk meringankan beban, bukan menambah simpul. Leluhur Jawa menyebut masa ini sebagai waktu muli, waktu bersiap pulang, membersihkan hati, meluruskan niat, memaafkan. Kalau narasi ini mengetuk sedikit saja di hati jenengan, itu sudah cukup. Artinya rasa jenengan masih hidup.